Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang tipe premium package warna putih kepada konsumen kami, Ibu Suratmi dan Pak Tukiman yang ada di wilayah Boyolali. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Pada awal bulan Januari kemarin kami dihubungi oleh Bu Suratmi. Kebetulan beliau saat itu masih berada di wilayah Sulawesi. Nah, Bu Suratmi meminta kami untuk datang ke rumah beliau. Rencananya beliau ingin melakukan pemesanan mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang tipe premium package. Nah, di rumah Boyolali ini kami bertemu dengan putra beliau yaitu Mas Wahyu. Karena sebelumnya sudah melakukan komunikasi, jadi begitu sampai di rumah, kami pun langsung melakukan proses pemesanan. Ini dilakukan supaya bisa segera mendapatkan unit, karena memang stok 2021 ini sudah sangat terbatas. Barulah beberapa hari kemudian, setelah Bu Suratmi dan Pak Tukiman pulang ke Boyolali, beliau langsung melakukan pengecekan unit. Di sini beliau melakukan pemesanan dari awal, supaya bisa mengikat unit, karena memang unit Xpander Cross Facelift yang tipe premium NIK tahun 2021 ini sekarang menjadi primadona, banyak diperebutkan oleh para konsumen. Mengingat unit ini program PPNBM-nya sangat besar dibandingkan dengan unit 2022. Nah, setelah melakukan pengecekan unit, beliau pun langsung melakukan pelunasan. Di sini kami pun langsung melakukan persiapan unit, mulai dari proses gesek nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pengecekan pre-delivery inspection atau pengecekan unit sebelum mobil dikirim ke konsumen. Alhamdulillah untuk proses pengecekannya berlangsung dengan sangat lancar. Unitnya semuanya dalam kondisi baik. Ini sudah dilakukan pengecekan oleh pihak bengkel. Untuk proses administrasi pun semuanya berjalan dengan lancar. Setelah semua pengecekannya selesai, nah seperti biasa kami melakukan pengecekan ulang untuk memastikan unit benar-benar dalam kondisi baik sebelum diserah terimakan. Di sini untuk bagian eksterior semuanya dalam kondisi baik, termasuk untuk bagian atap. Nah, di sini atapnya semuanya juga dalam kondisi bagus. Lanjut ke bagian interior depan. Nah, di sini untuk interior depan semuanya dalam kondisi lengkap semua. Untuk peralatannya juga lengkap, mulai dari surat jalan, kemudian untuk surat delivery order, apar, kotak P3K, karpet, semuanya dalam kondisi lengkap. Nah, ini nanti tinggal dirapikan sedikit. Untuk joknya juga dalam kondisi plastikan semua, masih sangat baru. Lanjut ke baris kedua. Di sini baris kedua untuk interiornya semuanya juga dalam kondisi bagus. Joknya masih plastikan, termasuk bagian belakang. Untuk bagian atap di sini semuanya dalam kondisi rapi. Berikutnya kita cek ke bagian bagasi. Nah, di sini untuk bagian belakang eksteriornya juga dalam kondisi bagus, termasuk bagian atasnya semuanya dalam kondisi bagus. Nah, untuk belakang biasanya untuk bagian toolkit. Nah, di sini untuk toolkitnya semuanya dalam kondisi lengkap, termasuk untuk dongkrak semuanya juga dalam kondisi terpasang baik. Tidak lupa kita cek juga ke bagian ban serep. Nah, di sini untuk ban serepnya dalam kondisi terpasang bagus. Insya Allah semuanya sudah lengkap. Rencananya nanti kami akan meluncur dari dealer sekitar jam 2 siang. Tepat pukul 2 siang, kami pun mulai melakukan persiapan untuk melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander Plus Premium ini ke rumah Bu Suratmi yang ada di wilayah Boyolali. Kebetulan untuk rumah beliau ini tidak jauh dari Boyolali Kota. Jadi untuk estimasi perjalanannya, kami perkirakan antara 30 sampai 45 menit. Kebetulan jam 1 siang tadi kondisinya hujan deras. Nah, alhamdulillah jam 2 siang ini hujannya sudah mulai reda. Untuk jalur yang kami tempuh seperti biasa, kami dari wilayah Kartosuro mulai melakukan perjalanan menuju ke jalur utama ke wilayah Boyolali. Untuk Boyolalinya sendiri berada di wilayah Mojosongo, jadi tidak begitu jauh dari Boyolali kota. Untuk proses pembelian kali ini cukup unik, karena sebenarnya KTP Pak Tukiman dan Bu Suratmi ini masuk ke wilayah Kepulauan Talaut. Nah, bagi yang belum tahu, Kepulauan Talaut ini dekat dengan daerah Manado, masuk di wilayah Sulawesi. Saya sendiri pertama kali dihubungi oleh beliau, cukup kaget. Di situ kami informasikan kalau saya tidak bisa melakukan pengiriman sampai ke wilayah Sulawesi. Tapi kemudian Bu Suratmi menjelaskan bahwa beliau sebenarnya berasal dari wilayah Boyolali dan sampai sekarang masih banyak rumah di wilayah Boyolali. Bahkan putra beliau juga tinggalnya di Boyolali. Nah, dari situ kemudian kami pun berdiskusi, karena kalau dari dealer kami di Kartosuro, kami tidak bisa memproses STNK untuk wilayah Talaut. Jadi kami sarankan untuk STNK nantinya diatasnamakan kepada putra beliau saja yang masih ikut KTP Boyolali. Alhamdulillah di situ beliau langsung setuju,
karena ternyata mobilnya nantinya juga akan lebih sering dipakai di Boyolali dan tidak akan dibawa ke daerah Talaut. Dari situ kemudian kami jelaskan mengenai mekanisme pembelian, termasuk ada tanda jadi atau pemesanan. Alhamdulillah Bu Suratmi ini termasuk konsumen yang sangat sabar. Begitu kami informasikan mengenai petunjuk bagaimana cara pembelian unit, beliau pun langsung melakukan proses pembelian. Untuk prosesnya alhamdulillah diberikan kelancaran. Nah, begitu Pak Tukiman dan Bu Suratmi pulang ke Boyolali, beliau pun langsung melakukan pelunasan dan di sini pun kami langsung melakukan pengiriman. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya kami sampai juga di rumah beliau. Nah, rumah Bu Suratmi dan Pak Tukiman ini termasuk salah satu yang paling megah di daerahnya. Bisa dibilang beliau ini merupakan perantauan yang sukses dari wilayah Boyolali. Begitu sampai di rumah, nah di sini kami langsung disambut dengan sangat hangat oleh Pak Tukiman dan juga Bu Suratmi. Seperti biasa, begitu sampai di rumah beliau, di sini kami langsung menjelaskan mengenai masalah administrasi, diantaranya mulai dari masalah STNK. Untuk STNK, estimasi jadinya sekitar 1 bulan. Nah, kalau untuk BPKB, estimasi jadinya antara 4 sampai 6 bulan. Selama menunggu STNK jadi, dari pihak dealer sudah disediakan STCK atau surat jalan. Selain itu, di sini juga kami jelaskan mengenai masalah gratis servis. Karena ini merupakan mobil pertama beliau, jadi di sini kami jelaskan kalau untuk mobil Expander ini ada gratis servis sampai 50.000 km. Nah, untuk gratis servisnya ini tidak hanya berlaku di Mitsubishi Kartosuro, tapi juga berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk gratis servisnya tidak hanya meliputi jasa, tetapi juga oli serta spare part rutinnya juga gratis. Jadi selama 50.000 km, istilahnya tinggal masuk bengkel dan keluar sudah tidak dikenai biaya. Setelah semuanya jelas, nah di sini kami minta tanda tangan beliau untuk proses serah terima. Setelah selesai menjelaskan masalah administrasi, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan langsung ke bagian unit. Berhubung tadi di jalan kondisinya agak gerimis, jadi di sini saat diserah terimakan mobilnya dalam kondisi agak basah. Untuk yang pertama, di sini kami jelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di bagian depan mobil. Karena ini merupakan mobil pertama, jadi kami jelaskan secara basic mulai dari masalah power window. Kemudian berikutnya mengenai masalah untuk cara menyalakan mobil, termasuk diantaranya cara penggunaan untuk wiper dan juga tuas lampu supaya nantinya untuk penggunaan mobil ini bisa dilakukan secara maksimal. Setelah selesai menjelaskan mengenai fitur basic, berikutnya kami jelaskan juga mengenai berbagai fitur lainnya, diantaranya mengenai bagaimana cara penggunaan head unit, lalu untuk penggunaan AC digital. Meskipun terlihat sederhana, tetapi ini cukup penting untuk dijelaskan supaya nantinya fitur ini dapat digunakan secara maksimal oleh Bu Suratmi dan juga Pak Tukiman. Dan yang tidak kalah penting, di sini kami jelaskan juga mengenai bagaimana cara penggunaan transmisi matic pada mobil Expander Cross Facelift ini, termasuk diantaranya bagaimana cara menggunakan fitur electric parking brake serta brake auto hold, karena bisa dibilang ini merupakan salah satu fitur terbaru. Semua fitur ini kami coba jelaskan sedetail mungkin, supaya nantinya Bu Suratmi dan Pak Tukiman tidak mengalami kebingungan ketika berkendara. Setelah selesai menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di bagian dalam, nah berikutnya kami ajak beliau ke bagian belakang untuk melakukan pengecekan ke bagian bagasi. Di sini kami tunjukkan untuk lokasi dongkrak dan juga toolkit serta bagaimana cara untuk mengakses ban serep terutama dalam kondisi darurat. Sehingga nantinya jika terjadi kendala di jalan, harapannya Pak Tukiman dan Bu Suratmi sudah bisa melakukan perbaikan ban secara mandiri. Tapi di sini juga kami jelaskan nanti kalau ada yang bingung jangan sungkan untuk menghubungi kami. Karena mungkin ada beberapa fitur yang masih kurang jelas untuk masalah penggunaannya. Jadi kami sarankan nanti kalau ada fitur yang masih kurang jelas, sebaiknya divideokan. Nanti video tersebut dikirim ke WA kami supaya nanti dapat kami jelaskan. Setelah semuanya jelas, berikutnya kami pun mengajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Bu Suratmi dan Pak Tukiman sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander Cross Premium warna putihnya ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Makasih Mas Niam sudah antar mobil pesanan keluarga saya. Mudah-mudahan mobil ini jadi barokah buat keluarga saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga karena selama di rumah kami disambut dengan sangat hangat. Mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan, usahanya di Talaut juga selalu lancar, dan mobil ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander Cross tipe Premium Package warna putih kepada konsumen kami, Bu Suratmi dan Pak Tukiman yang berasal dari wilayah Boyolali. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856.
Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.